Hello everyone, my name is Putri Razamariani. I am a student from Management Class 25. Let's study ID number 054111667. In this video, I will be discussing the topic of the demand function, which is a fundamental concept in economics that explains the relationship between price and quantity demand. I hope this video will help you understand how consumers make decisions and how market price are affected. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dengan kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu, permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan sendiri, bila harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan apabila harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Dalam kehidupan ekonomi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor. Pertama, harga barang atau jasa. Harga merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran. Ketika harga barang atau jasa naik, biasanya permintaan menurun atau sebaliknya. Jika harga turun, permintaan akan meningkat. Kedua, harga barang lainnya. Faktor ini berkaitan dengan hubungan antara barang satu dengan barang lain. Misalnya, jika harga kopi naik, maka permintaan terhadap teh sebagai barang pengganti bisa meningkat. Sebaliknya, jika harga gula naik, permintaan terhadap kopi bisa menurun karena keduanya sering digunakan bersamaan. Ketiga, besaran pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi daya beli. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Namun, jika pendapatan menurun, konsumsi cenderung berkurang. Keempat, pendistribusian pendapatan. Selain besar pendapatan, cara pendapatan tersebut didistribusikan juga penting. Pendapatan hanya berada di kalangan tertentu, maka daya beli masyarakat secara umum menjadi tidak merata. Sebaliknya, distribusi yang merata akan meningkatkan kesejahteraan dan permintaan secara keseluruhan. Kelima, model kesukaan masyarakat. Selera atau tren masyarakat juga berpengaruh besar terhadap permintaan. Misalnya, ketika suatu produk sedang viral atau dianggap populer, maka permintaan akan meningkat meskipun harganya tinggi. Keenam dan yang terakhir, ramalan keadaan di masa yang akan datang. Harapan atau prediksi terhadap masa depan turut mempengaruhi perilaku ekonomi. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik, maka cenderung membeli lebih cepat. Sebaliknya, jika perkiraan harga akan turun, mereka akan menunda pembelian. Jenis permintaan. Jenis permintaan sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan jumlah permintaan. Ada dua jenis, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah keinginan seseorang membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Sementara permintaan pasar gabungan dari semua permintaan individu yang ada di dalam pasar. Jadi bisa dibilang permintaan pasar itu mencerminkan total kebutuhan seluruh konsumen terhadap suatu barang. Kedua, permintaan berdasarkan daya belinya. Jenis ini dibagi menjadi tiga, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif sendiri ketika seseorang benar-benar memiliki keinginan dan kemampuan untuk membeli barang. Permintaan potensial ketika seseorang memiliki keinginan membeli yang sudah ada tetapi belum dilakukan karena daya beli yang masih kurang. Sedangkan permintaan absolut hanyalah keinginan tanpa diiringi kemampuan untuk membeli. Jadi hanya sebatas harapan. Perbandingan singkat.
Pertama, permintaan absolut. Permintaan ini muncul karena ada keinginan untuk membeli, tapi tidak ada kemampuan membayar. Artinya, orangnya mau, tetapi belum mampu secara finansial. Contohnya, semua orang ingin punya rumah mewah, tapi tidak semua orang mampu membelinya. Jadi, transaksi tidak terjadi pada permintaan absolut. Kedua, permintaan potensial. Keinginan membeli sudah ada, tapi kemampuan membayar belum ada untuk sementara waktu. Biasanya, orang masih menunggu waktu atau kesempatan yang tepat. Contohnya, seorang mahasiswa ingin membeli laptop, tapi belum punya cukup uang sekarang. Transaksi belum terjadi, tapi bisa saja terjadi nanti. Ketiga, permintaan efektif. Permintaan yang benar-benar terjadi transaksi, karena di sini selain ada keinginan, juga ada kemampuan membayar. Contohnya, konsumen membeli sepatu seharga 800.000. Jadi, permintaan efektif inilah yang paling nyata di pasar. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, kalau harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Garis miring ke bawah pada kurva menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Ketika harga naik, permintaan menurun, dan ketika harga turun, permintaan naik. Konsep inilah yang disebut sebagai hukum permintaan. Dalam grafik, sumbu vertikal menunjukkan harga price, dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang atau quantity. Garis kurva yang menurun itulah yang kita sebut sebagai kurva permintaan. Rumus permintaan. Rumus permintaan sendiri ditulis sebagai QD sama dengan A min BP. QD berarti quantity demand atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen. A adalah konstanta, yaitu angka tetap yang menunjukkan jumlah permintaan saat harga barang sama dengan 0. B merupakan koefisien pengarah atau slope, yang merupakan seberapa besar perubahan permintaan saat harga berubah. Lalu P adalah tingkat harga dari barang atau jasa. Dari rumus ini bisa kita lihat semakin tinggi harga barang atau P, maka nilai QD atau jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, kalau harga turun, jumlah permintaan akan meningkat. Rumus ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan permintaan sesuai dengan hukum permintaan. Thank you very much for your attention. I hope this explanation about the demand function has been clear and useful for you. If you have any question or want to learn more, feel free to leave a comment or reach out. That's all from me, and I look forward to sharing more topics with you in the future. Bye bye.